mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahmu kau hari untuk melangkahmu. Kau tetap menyerah akan hidupku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahmu kau hari untuk melangkahmu. Kau tetap menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di segala hidupku. Tak terbatas kasih.
Kita sembah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan sampai hari ini. Tak terbatas kasih dan kuasa-Mu. Tiada yang bisa menandingi kasih setia-Mu. Di sepanjang hidup kami, di perjalanan hidup kami sampai hari ini Tuhan baik. Kasih-Mu sangat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari secara pribadi bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bekerja pada hari ini Tuhan. Nyatakan buat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan tak terbatas. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya sampai hari ini Tuhan tetap bekerja atas hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami. Kami ingin belajar Tuhan supaya kami memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan juga roh yang merdeka di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami percaya roh jahat tidak suka dengan ini. Oleh sebab itu segala sesuatu yang mengganggu dalam bentuk hamba-Mu, dalam bentuk jemaat Tuhan, dalam bentuk audio media, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami siap untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami murid yang siap diajar, untuk siap, untuk tidak mudah sakit hati. Tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan menggores hati kami, hidup kami, supaya menjadi barang yang mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memberikan hati kami supaya Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar saudara sekalian? Luar biasa ya. Puji Tuhan, kita akan belajar tentang iman dan kesehatan mental. Iman dan kesehatan mental. Akan selalu ada hubungan antara iman dan kesehatan mental, saudara. Jadi pertanyaannya, iman dulu atau sehat mental dulu, saudara? Menurut saudara apa? Iman dulu atau mental dulu, saudara? Kita lihat ada orang-orang yang kurang 1 ons. Di jalanan itu kita katakan bahwa mereka nggak sehat mental. Oke, orang bertanya kenapa mereka itu nggak sakit ya? Tahu nggak makanan mereka itu, saudara? Apa yang ada di tong sampah dia ambil gitu ya. Dan mereka tidak sakit. Kita nasi yang diangetin saja atau nasi yang kurang bagus, kita sedikit-sedikit sakit, saudara. Dan kita bilang, kenapa mereka itu nggak sakit? Ya karena mentalnya nggak bagus, mereka tidak punya kepercayaan tertentu tentang kesehatan. Ya anugerah Tuhan lah mereka tetap sehat seperti itu. Tetapi kita semuanya sehat, amin. Sampai di sini berarti sehat. Kaki kita sehat, tangan kita sehat, saudara.
Nah, kita akan perbaiki kalau kita memiliki mental yang kurang baik, saudara. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Pembacaan kita ada dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-9. 6, 7, 8, 9, 4 ayat kita baca berbarengan saja. Setuju, saudara? Filipi 4 ayat 6 mulai 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kehidupan yang keras menuntut hadirnya pribadi-pribadi yang tangguh. Kehidupan yang keras membutuhkan pribadi yang tangguh. Kalau anak-anak generasi sekarang disebutnya sebagai generasi strawberry, ya, tetapi generasi baby boomers disebutnya generasi yang perkasa, kuat. Mereka adalah perintis-perintis usaha, dan orang tua selalu berpikir siapa yang akan meneruskan dengan mental-mental anak-anak hari ini, saudara. Dan kemudian banyak sekali dibicarakan tentang generasi Z dan generasi Alpha yang masih kecil-kecil, belum sampai generasi Z terutama, saudara. Kalau generasi Y atau milenial itu sudah ada di pekerjaan, sudah ada di masa itu, ya. Kemarin ada survei tentang IKN. Siapa rindu ke IKN, saudara? Pengen, saudara, tetapi jauh gitu, saudara. Dan kita berpikir bagaimana nanti daerah Jakarta yang sudah tidak lagi disebut daerah khusus ibu kota Jakarta, nanti daerah Jakarta seperti daerah-daerah yang lainnya juga. Orang prediksi jadi kota seperti kota lainnya lah. Saya pernah ke Medan, ke Surabaya, ke Manado, ke Semarang, ke Solo, terus mana lagi? Kota Kupang atau kemana, mungkin nanti akan jadi sama seperti itu. Dan kemudian ada beberapa kota yang sudah tua, kayak seperti kota mati. Ada beberapa tempat itu yang bangunan-bangunan masih Belanda punya, itu kayak sepi begitu, ya. Atau Jakarta akan jadi seperti itu. Dan kemudian IKN menjadi kota yang luar biasa. Ditanyalah kepada anak-anak generasi Z, kalian kalau pengen ke IKN itu seperti apa kepengenannya? Mau nggak pindah ke sana? Begitu, ya. Jadi ada beberapa yang antusias, yang kreatif, inovatif. Oh, saya mau ke sana. 60% kira-kira yang mau ke sana. Tetapi yang 40% masih wait and see. Apakah mau ke sana nantinya? Dan rata-rata orang-orang yang wajib ke sana itu ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Kemarin ada kirap, saudara, mulai dari Monas, udah sampai kepada keliling, sampai di bandara apa yang ada bus itu, Halim Perdana Kusuma, saudara. Saya melihat itu, dan kemudian setelah itu dibawa pesawat terbang untuk sampai ke Samarinda. Nah, setelah itu baru nyampe ke IKN. Itu cukup panjang, saudara. Tetapi mereka sudah sampai di sana dengan selamat, ya, dengan pesawat angkatan laut. Kita bicara tentang kehidupan yang keras. Kata orang, ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri, saudara, meskipun tidak terverifikasi dengan baik. Kita berbicara mengenai kita pribadi, saudara. Kita itu punya keluarga, kita pribadi aja banyak kehidupan yang perlu menjadi PR. Di dalam keluarga saudara, apa yang saudara harus penuhi, saudara? Kenapa ibadah itu totalnya ada di hari Minggu? Senin sampai Sabtu rata-rata dipersilahkan untuk saudara sekalian untuk mengabdikan diri untuk keluarga. Saudara mesti mengurusi rumah tangga. Ibu-ibu contohnya, apa yang ibu-ibu urusin di keluarga?
Acung, angkat tangan. Apa dia? Satu, apa? Apa? Nyuci baju, nyuci piring, terus setrika, jemur baju. Kemudian apa lagi? Masak, ya. Kemudian apa lagi ibu-ibu? Nyapu. Ada yang ngojol juga ibu-ibu ya. Terus apa lagi? Apa? Ada yang jahit? Ada yang buka warung, buka toko, buka usaha? Iya, tampil ibu-ibu di situ. Karena kas harus pegang istri. Ya. Kalau suami itu apa sih ini uang kecil-kecil? Pak Wilman bilang, kalau kita kasih kolektif jangan dibecek-becek. You know dibecek-becek apa? Gitu ya. Jadi dikuel-kuel. Jadi kasihan para bendahara. Aduh, mesti bukain itu lama ya gitu ya. Jadi saudara siapkan dari rumah dari awal ya. Kemudian saudara sekalian, bapak-bapak apa yang harus dikerjakan? Ayo, bapak-bapak yang ngomong, jangan ibu-ibu yang ngomong. Satu apa? Cari nafkah. Nafkah Pak Sinaga di bengkel, Pak Panjaitan keliling-keliling ke toko-toko. Kemudian yang lain lagi apa? Usahanya bengkel. Terus mana apa? Gak ada yang ngarit di sini. Kalau di kampung banyak yang ngarit. Apalagi bapak-bapak. Iya. Kayaknya kok ngukur jalan. Ya. Jangan lupa para driver juga. Meskipun istri itu juga sudah menggantikan saya untuk jadi driver. Puji Tuhan. Thank you. Ya. Bapak-bapak apa? Kayaknya lebih sepi nih bapak-bapak. Wah Pak, kita sepi-sepi Pak. Tapi ininya puyeng Pak. Mikirin keluarga rumah tangga untuk anak-anak kita. Tetapi suami istri adalah memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk keluarga. Amin. Itu keluarga saudara. Belum lagi yang keluarga itu adalah saya adalah seorang anggota jemaat. Waduh, urusin kalau saya pelayan mesti latihan. Makanya saudara sekalian untuk bisa tampil seperti ini, emang mereka nggak latihan, mereka latihan. Dan sekarang nggak hujan, masih gampang untuk nyampe ke sini. Jadi kadang-kadang kita sampai tunggu-tungguan ya. Nah orang bilang, lah kamu bisa latihan, saya juga nggak bisa. Nah tetapi ada orang juga, saya juga sebenarnya nggak bisa. Tetapi saya mengusahakan, mengupayakan itu, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian belum ngurus yang macam-macam lah, hak kewajiban kita sebagai anggota jemaat. Jangan lupa dana diakonia, dana kematian, saudara urusin, jangan sampai membengkak, sampai tinggi lagi. Ngurusin itu juga gak gampang saudara. Benar bagi saudara yang menjadi ketua-ketua PKS atau komisi, mesti menjadwal mudah gak kira-kira? Menjadwal orang nih yang pernah melakukan itu susah-susah, gampang saudara. Gampangnya itu ya tinggal tulis aja, namanya pelayan, ya sudah pastinya bisa lah. Tetapi susahnya apa? Aduh kenapa saya ditulis tanpa konfirmasi begitu ya. Itu juga pusing kita mikirin itu juga. Kemudian ketika jadi panitia Natal atau panitia sebentar lagi PKS, itu emangnya rapat 1-2 cukup? Enggak, kita rapetin saudara sampai betul-betul ini konsumsinya bagaimana ya. Kita pilih, kita tes food saudara. Jadi para tes fooder itu kan memang beda-beda lidahnya saudara. Yang tes food orang Batak hasilnya beda, yang tes food orang Manado hasilnya beda lagi, orang Jawa beda lagi, orang Kupang beda lagi saudara. Makanya nggak gampang loh untuk memutuskan itu saudara. Dan akhirnya yang kemarin punya ajuan itu ketika nggak disepakati, akhirnya dia menyela itu. Biasa ibu-ibu kan, kalau sudah ada acara gitu, ini kurang pedes bagi orang yang doyan pedes kan. Makanya jadi catering itu nggak gampang. Siapa pernah kerja di catering atau menjalankan catering? Ya, itu nggak gampang. Ya, jadi makanya saya sangat angkat jempol pada para catering yang sudah puluhan tahun mereka bisa berjalan. Karena ngatasin orang banyak. Ibu pernah nggak kasih jadwal Senin sampai Minggu? Senin nanti makanannya ini, Selasa ini, Rabu ini, Jumat sampai Sabtu ke Senin lagi. Bapaknya bilang, Bu, Ma, jangan diangetin ya.
waduh jangan diangetin, padahal sudah sisa ini. Jadi akhirnya ada orang yang pengennya nggak mau diangetin, fresh, selalu fresh begitu ya. Itu juga masalah. Belum lagi anak-anak kecil, usia berapa anak-anak disuruh makan makanan kita, itu juga urusan kita, saudara. Jadi belum masalah lagi dengan wilayah lingkungan kita, dengan tanggung jawab kita terhadap negara, Pemda, itu juga harus kita atasin. Jadi ada bayi lahir, kita mesti urusin akte kelahirannya. Kemudian waktu dia sudah mulai besar mesti didoakan di depan jemaat. Ini yang agak jarang dilakukan, saudara. Jadi mereka lebih kepada baptisan gitu ya. Padahal penting untuk diserahkan kepada Tuhan di masa bayi ini. Diserahkan dalam nama Yesus supaya tubuh jiwa rohnya dilindungi oleh Tuhan. Kemudian setelah itu mesti menyekolahkan dia. Dan itu urusan siapa? Mah, urusan kamu. Janganlah, urusan Bapak. Kan begitu. Jadi itulah yang kita harus atasi dalam kehidupan ini. Dan kita berpikir kok enak ya jadi kecil. Masa-masa waktu itu loh. Jadi masih bisa main layangan. Cuma dilarangkan orang tua saja. Tapi bebas. Ketika kita sudah punya istri, harus mengatasi usaha, belum mesti bayar pajak, kendaraan, bayar PBB, belum lagi bayar renovasi rumah. Kalau misalnya saudara udah 5 tahun usia bangunan itu, sudah mulai ada yang harus diperbaiki. Belum macam-macam. Belum lagi yang ngurusin rebonding, belum ngurusin yang namanya tarik sana tarik situ lah, pedicure, manicure lah. Belum lagi, aduh gimana ya saya jadi cantik, saya jadi ganteng, bagaimana, apa mesti operasi plastik itu. Ternyata hidup itu sangat banyak berat, saudara. Belum lagi mesti ngatasin bangun pagi. Ya saudara, warga banyak bangun pagi jam berapa gitu? Normal anak sekolah 3:30. Ya, Ibu Grace, kemarin kami tanya kepada Britney, kamu bangun jam berapa? 3:30. Dan mereka harus dari rumah sampai Pondok Cina, kadang-kadang jalan ya Pak Marcel ya, mesti jalan karena sekolahnya masih di Jakarta. Ibu-ibu, anak-anak, kalian bangun jam 6 itu kepagian, aduh masih ngantuk. Ternyata ada yang lebih berat dari kita, saudara. Itulah kehidupan yang harus kita atasi. Makanya saudara, kalau kita tidak memiliki hati yang tangguh, ya, seperti Damir bilang, pantang pulang sebelum azan. Kita nggak bisa hidup. Tetapi saya melihat bahwa di sini banyak perantau. Yang merasa perantau angkat tangan. Saya juga merasa perantau. Yang lain enggak? Oh saya anaknya perantau. Nenek moyangku orang pelaut. Ya. Zaman dulu pelaut, bapak-bapak kita itu ya, sebelum baby boomers itu pelaut semua. Nah kita ini sudah enak. Makanya saudara sekalian, anak-anak muda tetap sepakat dengan diri sendiri untuk menjadi mantap. Aku nggak mau dibilang stroberi, aku mesti dibilang sebagai buah apa yang paling kuat, buah durian atau buah apa lagi yang keras gitu ya. Enggak, saya nggak mau dibilang seperti itu. Makanya jadilah anak-anak youth yang perkasa, yang tidak mudah tergores. Kemarin saya bilang anak-anak Gen Z itu suka sensitif ya. Rahel bilang, oh iya, oh bener. Berarti mereka ngakuin bahwa mereka mudah sensitif. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, kalian masih sensitif nggak kira-kira? Kalau ada Roh Kudus saya memang merasakan sensitif. Nah itu bagus saudara. Tetapi ada sensitif yang lain kadang-kadang ya. Nah kita harus bertobat saudara. Karena itu kita perlu menjadi orang percaya yang sehat secara mentalitas, kemudian sehat secara jasmani. Mental dulu atau jasmani dulu yang sehat? Mental dulu atau jasmani dulu yang harus sehat? Ini mestinya saya sharing kayak gini kayak di komsel nih. Ya udah saya buat komsel aja hari ini. Mentalitas sehat dulu atau jasmani dulu sehat? Saudara pikirkan sejenak. Ayo. Yang mental dulu angkat tangan. Ya. Yang jasmani dulu angkat tangan. Ya. Lebih dikit. Yang lain abstain. Golput yang lain. Jadi saudara kita berbicara mental yang baik, nanti jasmani menjadi baik. Atau jasmani yang baik menjadikan mental kita yang baik.
Mana ini? Antara telur atau ayam duluan? Ada yang ngomong mungkin yang mental dulu. Siapa tadi angkat tangan? Ibu Sinta. Kenapa? Kalau mentalnya sehat, ya pasti mengikut jasmani. Jasmaninya ikut. Ya. Yang jasmani dulu angkatan siapa waktu Pak Sinaga? Iya, Wah, sama orang-orang Batak kita ini. udah sehat, Iya. pasti mental kita kuat. Iya. Yang abstain siapa? Kok saya berpikir kok dua-duanya bener loh ya. Jadi orang fisiknya sehat, mentalnya juga jadi sehat. Orang bilang begini, kalau kamu ke rumah sakit, itu yang kamu sakitnya cuma 20%, lihat yang sakit lain itu jadi nambah lagi. Makanya jangan lama-lama di rumah sakit, gitu kata orang. Ya. Tetapi juga benar, ketika mental kita bagus, hati yang gembira adalah obat. Berarti yang mesti sehat dua-duanya, saudara. Amin, setuju ya? Jadi saya pulang aman nih ya. Jadi semuanya harus sehat, saudara. Amin. Nah, kita akan belajar kesehatan mental yang akan terjaga jika yang pertama mau membangun kehidupan doa. Ayat 6 kita baca sama-sama dalam Filipi 4 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita baca di BIMK, saudara punya Android, coba bisa membaca di situ, tetapi di sini ada. Kita akan baca sama-sama. Janganlah khawatir mengenai apapun, dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Ibu-ibu, oma-oma, bibi-bibi, tante-tante yang susah untuk ejaan LAI, buka di BIMK. Ya, bahasa Indonesia masa kini. Anak-anak Gen Z, kalian mesti baca Alkitab BIMK. Karena ini adalah bahasa Indonesia Gen Z, masa kini. Sekali lagi, janganlah khawatir mengenai apapun, dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Yang pertama, kita mesti mengajukan proposal kepada Tuhan. Ada proposal Natal, ada proposal 17-an. Sudah beredar belum? 17-an. Ada beberapa tempat mungkin sudah beredar. Kita mengajukan kepada Allah, Tuhan, yang pertama permohonanku adalah ini, istriku tolong supaya dia cepat bertobat dalam nama Yesus. Yang kedua, suamiku supaya dia cepat bertobat juga dalam nama Yesus. Yang ketiga, anak-anakku Tuhan, supaya dia menjadi anak Gen Z, tetapi Gen Z yang luar biasa, yang tidak strawberry tetapi yang durian, yang kuat, yang perkasa begitu. Tuhan, saya menyerahkan anak-anak sekolah, anak-anak ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan ekonomiku ke dalam tangan Tuhan, pekerjaanku ke dalam tangan Tuhan, usahaku ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan kesehatanku ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan masa depan kami sekeluarga ke dalam tangan Tuhan, masa depan anak-anakku ke dalam tangan Tuhan, masa depan menantuku ke dalam tangan Tuhan, masa depan mertuaku ke dalam tangan Tuhan, dan juga orang tuaku ke dalam tangan Tuhan. Dan menyerahkan untuk pengurusan ini Tuhan, surat-surat ini, pengurusan ini Tuhan, untuk bayar ini, bayar itu, cicilan dan sebagainya, saya serahkan kepada Tuhan, saudara. Jadi sepanjang itulah kita mengajukan permohonan kepada Tuhan. Saudara bisa detail, makanya doa nggak bisa sedikit waktu, banyak waktu yang harus kita pikirkan, ini butuh ini, begini butuh ini, butuh ini, butuh ini. Akhirnya orang pada bilang, Tuhan Yesus masih banyak yang harus saya sampaikan kepada Tuhan. Tetapi karena perut sudah keroncongan Tuhan, maka saya hentikan di sini. Karena sebentar lagi ada konsumsi begitu ya. Nggak cukup waktu kita untuk mengajukannya kepada Tuhan. Padahal setiap hari harus kita lakukan itu. Betul saudara. Dan kemudian apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Terima kasih. Indonesia itu bagus. Terima kasih. Jangan lupa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa.
Dan hari ini Tuhan, saya meminta supaya Tuhan menjamah tubuh ini. Di bagian ini ada nyeri-nyeri, di bagian kiri ada nyeri-nyeri Tuhan, di bagian punggungku ada nyeri-nyeri Tuhan. Dan kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong ini Tuhan. Saya percaya yang terbaik adalah dari Tuhan. Saya percaya orang yang sedang sakit gak mudah ngomong seperti ini. Iya, kalau yang sehat gampang saja mendoakan cepat sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadi ucapan terima kasih bukan selalu sudah sampai itu. Kan iman sudah. Iman itu bicara yang belum terjadi. Thank you Tuhan untuk kesembuhan ini, tetapi masih begini jalannya. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan ini. Makanya orang bilang orang gila apa ya? Kadang kita itu di sini sebagai orang yang gila, nggak apa-apa lah. Gila tapi masuk surga daripada waras masuk neraka. Itu pikiran kita kan begitu, nggak apa-apa lah. Dan saudara sekalian, kemarin itu di sini kan memang mati sudah. Kita bingung karena yang ada di sini hanya saya dan Opa Buyung. Dan kami adalah lumayan, bukan kayak Pak siapa namanya? Papa Robert. Banggai. Sorry Pak. Yang dulu petinju. Nah kami ini kan bukan petinju sih. Ya telapak saya itu kecil, kemudian tangan saya juga tipis-tipis. Akhirnya mengangkat sama Opa Buyung. Wah susah payah sih. Sampai kecetek sini ya. Tahu kecetek nggak sih? Waduh sudah. Nah akhirnya di saat sebelum saat sebelum WPI, saya akhirnya nyapu, kemudian saya kan di situ kan banyak tuh tempat bangga itu kan kemarin situ agak kotor. Saya tarik itu ternyata bangku ini berat sudah. Saya tariknya gampang kan gini ya. Nah waktu membalikinya, kecetek juga. Wah saudara, aduh Tuhan. Tapi sekarang udah sembuh, udah lumayan lah, udah teratasi gitu ya. Nah yang gitu-gitu kita doakan kepada Tuhan. Dan kita juga doa di sini Tuhan, bagaimana supaya kipas itu tidak mengganggu. Betul nggak? Mesti ada AC di situ. Akhirnya ya saudara kita berpikir juga. Istriku lagi nunggu-nunggu, biasanya Agustus kan listrik itu ada gratisannya, nggak keluar sayangnya. Ada diskonan gitu. Kita tunggu itu saudara, supaya dipasang AC yang baru nggak cepet. Begitu kan kepinginan kita. Di rumah tangga juga kipas jadi masalah, AC juga jadi masalah. Bapaknya nggak suka dingin, ibunya suka dingin. Itu kata Bu Sarah. Iya kan? Jadi kemarin juga waktu komsel, Mama Rahel juga, ini kipas di sini. Bu, itu nggak masuk angin Bu. Pindah Bu, pindah. Saya kasihan juga, sudah kan bagian kepala ya. Tapi Mama Rahel nggak apa-apa ya. Puji Tuhan. Nah kita juga doakan yang kayak gitu-gitu saudara. Kemarin kita sedang bicara mengenai damai sejahtera. Saya sama istri naik motor. Si Opa Buyung bilang, Kit mau kemana? Mau ke komsel. Kenapa nggak bawa mobil aja? Aduh parkirnya susah Pak di sana. Jadi kita naik motor saja. Nah ini kan sedang menghadapi untuk tema damai sejahtera. Kita sudah bagus-bagus, sudah ngesen anak gitu. Waduh 2 kali. Setelah Koramil itu juga mau ke gangnya Bibi itu juga begitu. Kita sudah ngesen dari awal itu ya, tetap ibu gitu aduh. Sampai di komsel saudara, saya lihat kipas jatuh. Kipasnya Bibi. Waduh untung belum baca itu yang datang. Jadi kipas itu kan ada yang terbaru itu kan mesti harus pipih gitu ya. Itu pengaitnya itu pipih. Kalau zaman kita dulu kan dipaku saja udah bisa. Nah itu pipih. Nah pipihnya itu hilang maka dipaku saja. Dan kata Pak Sabtu pakunya datar, bukan sari kan begini. Enggak, itu begini. Akhirnya jatuh juga. Aduh ada aja ini. Untung nggak ada orang di situ. Dan setelah periksa memang ada rusak ya Pak. Itu nggak bisa dikait begitu. Itu mesti paku dipantek begitu ya baru bisa. Jadi kadang-kadang saudara sekalian, kita sudah mendoakan apa, terjadinya apa seperti itu. Dan kemudian kita sudah bisa komsel juga dengan baik.
dan puji Tuhan. Nah saudara, jadi yang kedua adalah kita, apa yang kalian perlukan beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Terima kasih dulu lah saudara. Kalau saudara sudah bilang terima kasih, itu aman di hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan ini, terima kasih untuk rezeki hari ini, terima kasih Tuhan, saya pasti naik pangkat ini di pekerjaanku, pasti naik gaji Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan, terima kasih saya sudah diterima dalam pekerjaan meskipun belum diterima. Bisa gak ngomong gitu? Teorinya bisa gampang, tetapi waktu melakukan itu, aduh, saya ini masih normal, tidak kurang 1 on. Bagaimana saya bisa jarak seperti itu? Makanya orang bilang tergantung kalimatmu, itu adalah doa. Kemarin bilang di situ setelah Bibi itu, si Bibi ya, Pak Gem, Ugem, kita itu udah ngomong, semoga ya Ugem itu punya mobil gitu ya. Saya bilang, Bi, itu kalimat saya nggak dengar, tetapi itu doa. Benar terjadi seperti itu. Akhirnya itu kan bisa nyetir, bisa kemana-mana sudah. Nah doakan saja ya supaya bisa. Dan Bibi juga bilang kepada Mama, Oma, belajar nyetir dong. Saya bilang, Bi, Oma itu udah 71 tahun. Nanti jadi usia emasnya, ya nyetir nggak gampang. Nah mereka berpikir oma-oma bertiga ke Tanah Abang naik mobil sendiri, kan keren gitu ya. Itulah bayangan bibi-bibi ya. Ya kita doakan sajalah supaya Mama tetap sehat, awet, umur panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Nah itu, jadi sehat badan, juga imannya juga kuat dan mantap segala-galanya. Kita doakan orang tua kita itu. Kita lanjut saudara. Pemicu gangguan kesehatan mental adalah kekhawatiran, apalagi jika tidak direspon dengan benar. Siapa yang tidak pernah ngalamin kekhawatiran? Kita bukan orang yang kebal. Kalau bisa itu ada suntikan dari dokter, disuntik langsung, kita nggak pernah takut, nggak pernah khawatir, nggak pernah ngalamin namanya kekecewaan, nggak pernah. Pokoknya kayak apa ya, kayak robot gitu ya. Saya pengen beli yang kayak gitu, sehingga membuat saya menghadapi apa-apa tanpa gentar dan takut. Tetapi nabi-nabi Tuhan pun mengalami ketakutan seperti itu, sudah. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kekhawatiran yang dibiarkan akan membawa serta yang lainnya. Kekhawatiran yang dibiarkan, ketakutan itu akan terjadi. Saudara, apa-apa takut, bukan takut secara logis, tetapi pokoknya takut aja, rasanya takut, nggak tahu kenapa. Deg-degan dikit, jantung, pusing, nyeri-nyeri, ginjal, lutut ini, wah ini bakalan lumpuh. Ketakutan, kemudian ketertekanan hidup. Hidup rasanya tertekan, saudara. Tertekan itu seperti apa, saudara? Gambaran saudara apa? Saya pernah mengalami, saudara, yang saya anggap selesai tetapi nggak selesai waktu itu. Di sini kayak gini. Orang nggak nangis, saya nggak nangis, tapi sesenggukan. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah ngalamin kayak gitu kan? Ini nggak lagi nangis, ini lagi di pesta mungkin, lagi di pesta Batak begitu, pesta Manado, pesta Kupang. Saya lihat pesta Kupang juga luar biasa loh, ya Pak Banten ya. Bisa ada dancing-dancingnya juga loh, ya. Jadi rasanya apa ya, kok gitu? Ada sesuatu yang ini belum selesai. Kenapa ada inner healing? Kenapa ada pelepasan? Kenapa ada doa khusus untuk orang-orang seperti itu? Karena kadang memang belum tuntas ini. Nah waktu itu saya anggap selesai itu adalah saya menganggap skripsi itu udahlah nggak usah dilakukan. Buat apa waktu itu? Akhirnya jadi beban ternyata. Nah waktu itu saya memang kurus, ya mirip Jason gitu anak kami ini ya. Jadi saya akan lakukan itu. Makanya saya di prinsip saya ada. Jadi kita ada damai. Kemarin kita bilang pengajaran tentang damai sejahtera itu ternyata salah satunya adalah ketika sudah menyelesaikan tugas. Ketika saya mulai mengajukan
pengajuan skripsi, kemudian itu sudah diterima, rasanya lega. Dan kemudian saya lakukan itu, kemudian saya bisa makan dengan enak. Yang saya hobi waktu itu adalah soto Betawi di Pamulang. Saya ajak teman-teman di gereja itu, yuk kalian, saya ajak traktir di sebuah tempat, kita makan. Langsung naik sudah. Sampai waktu itu, sampai 68, itu sebuah pencapaian. Makanya waktu wisuda STH itu, saya terlihat gemuk, tembem gitu ya. Itu. Jadi terlihat. Jadi ternyata menyelesaikan tugas itu adalah membawa damai. Bapak-bapak ketika sudah melaksanakan tugas, Anda akan mengalami damai luar biasa. Ibu-ibu juga begitu, apalagi melankolis sama satunya plekmatis. Itu yang perfeksionis. Siapa yang merasa perfeksionis? Angkat tangan. Nah, ini pertanyaan menjebak. Takut sombong. Yang plekmatis sama melankolis, angkat tangan. Termasuk saya. Ini orang-orang yang susah tidur tapi cepat bangun. Menderita. Makanya jangan sampai lebih dari jam 12. Itu udah susah untuk tidur. Tetapi ada sanguin. Itu cepat tidur, susah bangun. Ini bahagia. Jadi saya bilang orang-orang sanguin itu adalah orang-orang yang easy going. Dan kita melihat bahwa kalau saudara plekmatis dan punya orang sanguin, itu sangat balance dalam keluarga. Jadi plekmatis juga memang menjadikan penderitaan juga. Karena selalu ada yang nggak beres. Nah, ibu-ibu kan nyanyinya beres kabeh. Kemarin kita sudah beresin saudara. Jadi supaya jangan ada yang salah lagi, supaya lagu beres kabeh benar-benar beres. Kita doakan ibu-ibu supaya di PKS WKI nanti bisa nyanyi dengan beres. Puji Tuhan. Kemudian bahkan depresi yang berkepanjangan. Ada satu definisi depresi. Apa itu depresi? Buka lagi. Depresi adalah gangguan suasana hati, mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Mood. Siapa yang hidup dengan mood-moodan? Ngacung, jujur. Anakku menyelesaikan jujur. Seniman itu mood-moodan. Seniman itu menggunakan perasaan. Makanya buat musik director, kepada para musisi itu kadang-kadang mesti hati-hati. Itu kuncinya keren banget loh. Kalau diturun dikit itu lebih keren. Mesti begitu. Kalau tidak, itu keyboard bisa diacak-acak. Apalagi drum yang akustik, itu simbal bisa berjatuhan. Gara-gara seperti itu. Dan harus dengan hati. Dan kepada para Gen Z juga kita mesti diatur cara kita ngomong. Kebanyakan kita itu ada 4 generasi. Ada generasi baby boomers, ada generasi X, ada Y, kemudian ada generasi Z yang itu adalah anak-anak kita. Baru cucu kita itu adalah generasi Alpha. Jadi mereka suka dengan diajak bicara, menurut kamu seperti apa? Menurut kamu kuliah yang terbaik itu seperti apa? Menurut kamu rambut yang paling baik itu seperti apa? Menurut kamu gadget yang paling baik itu seperti apa? Menurut kamu papa ini harus seperti apa? Nah, baru mereka mau duduk bersama kita. Kebanyakan mereka merasa tidak seperti itu. Saya bela anak generasi Z, generasi Y. Mereka tidak suka dengan yang namanya nasihat. Jadi kita balik bertanya kepada mereka, menurut kamu IKN itu seperti apa? Nah, kata orang begitu. Menurut konsep kamu IKN nanti harus seperti apa? Transportasinya harus seperti apa? Harus ditanya seperti itu. Betul nggak gitu kira-kira? Diamond setuju gitu nggak kira? Iya. Tuh papa mamanya di samping tuh. Kita mesti diajak ngomong seperti itu. Ya, generasi Z mesti diajak ngomong begitu. Tetapi buat generasi baby boomers susah untuk melakukan itu.
Karena mereka biasa mencetuskan sesuatu. Jadi biasa terbuka, biasa dengan rintangan apapun, hajar boleh. Kayak Pak Oga, hajar boleh. Tapi buat anak generasi sekarang kita juga berbicara bagaimana mereka ya. Tetapi kelebihan mereka itu adalah multitasking. Generasi baby boomers, Pak, multitasking itu apa, Pak? Multitasking itu bisa melakukan apa-apa dalam satu waktu, dalam bentuk 3, 4, 5 pekerjaan. Itu bisa dilakukan. Hebat mereka itu dalam hal seperti ini. Jadi mereka bisa melakukan itu dengan baik, ya, dengan generasi ChatGPT-nya, dengan generasi AI-nya, yang itu sangat kita takutkan juga, karena akan menggantikan posisi manusia yang sesungguhnya. Tetapi mereka hebat, ya. Hal seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau merasa tidak berharga. Yang susah ditolong ketika orang merasa sudah dirinya nggak berharga. Kalau orang bicara tentang orang lain, kamu jelek, kamu buruk, kamu dan lain-lain yang jelek, itu masih titik aman meskipun sakitnya tuh di sini. Tetapi masih aman. Oke? Kamu bilang seperti itu, tapi saya akan membuktikan itu. Dan banyak orang-orang yang bangkit daripada omelan, daripada kritikan orang-orang. Dan itu cukup banyak sudah. Dan mereka jadi tanggap tak luar biasa karena kritikan tersebut. Jadi saudara sekalian, kita mesti lihat apakah kesedihan itu menerus dalam hati kita. Dan kemarin kita bicara, ternyata damai sejahtera yang sejati dari Tuhan itu kita butuhkan di saat seperti ini. Siapa yang merasa hari ini sedih, kecewa, marah, nggak usah angkat tangan, senyum saja. Dengan senyum kau terlihat tidak sedih. Tetapi jangan sampai 2 minggu Bapak Ibu. Pasangan ibu bapak kalau terlihat tuh sedih, murung sampai 2 minggu, ini depresi nih kayaknya. Mesti psikiater datang, pendeta datangkan, psikiater datangkan. Tetapi saya berpikir kita nggak sampai 2 minggu. Atau ada yang sempat sampai 2 minggu? Ada, Bu. Terdakwanya ada, Bu. Tetapi dalam keadaan yang normally itu masih aman. Tetapi kalau sudah namanya merasa tidak berharga lagi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, generasi baby boomers, generasi pensiun, jangan kau merasa tidak berharga, karena engkau sudah berharga. Ya, anak-anak jangan bilang, bapak mah nggak ada jasa apa-apa. Jangan. Kau bisa lahir, kau bisa bertempat tinggal, kau bisa berpendidikan oleh karena bapak-bapakmu, ibu-ibumu yang sekarang mesti masuk kepada usia pensiun. Penghargaan kepada mereka. Setuju anak-anak? Nah, Pak Sab yang ngomong. Kita harus hargai orang tua kita. Karena orang tua kita adalah orang berjasa sebelum kita. Orang tua itu pernah muda, tetapi orang muda belum pernah tua. Ulangi. Orang tua pernah muda, tetapi orang muda belum pernah tua. Itu aja. Jadi caranya adalah menghormati yang tua, dan yang tua juga mengasihi yang muda. Itu yang dibutuhkan. Kita ada beberapa komisi di sini, dan itu harus saling. Ada anak, ada youth, ada profesi, ada dewasa muda, ada WBI, ada pria-pria. Kita harus jejaring sama-sama. Kita umumkan kepada seorang ibu di wanita, ibu, kita membutuhkan dana sekian. Kita berpikir waktu dia pulang pasti ngomong sama bapaknya. Gak mungkin sembunyi-sembunyi, gak mungkin. Dan tidak boleh, kecuali cuma 50.000 ya bolehlah, cincai lah, itu uangku, uangmu gitu ya. Anak ketika diumumkan, nah kita mau doa puasa, nanti waktu
kita akan makan bersama, kita harus membeli ini, membeli itu, jadi kalian bisa ya puasa jajan. Jajan anak-anak Bapak Ibu berapa kira-kira sehari itu? Pak Sinega berapa? 15. Itu zaman beto, Pak. Sekarang udah lebih dari itu. Yang lain berapa? Dulu kami di sekolah itu ada puasa jajan. Jadi anak-anak seminggu ini kita puasa jajan ya kelamaan Pak Guru, ya udah 3 hari. Jadi kalian makan saja dari rumah, bawa makananmu dan uang jajan itu kami bilang sama mama ya, nanti untuk dikasih kepada support kepada salah satu rekan kita yang sedang ada di ICU karena mereka sakit. Kita kumpulkan waktu itu. Ya. Nah itu adalah waktu kita umumkan kepada anak-anak. Mereka kemana? Ke bapak ibunya juga. Iya kan? Kecuali anak-anak kita kan belum ada yang kerja. Anak-anak kita itu SD SMP memang udah kerja kan belum? Ya. Kecuali di daerah-daerah Jawa yang dekat stasiun itu ada anak-anak yang memang jualan tahu dan sebagainya setelah pulang sekolah. Anak-anak di sini nggak ada yang jualan seperti itu. Saya sering ke stasiun nggak ketemu kok sama anak-anak sekolah minggu yang jualan. Ngamen juga enggak. Jadi seseorang yang merasa sedih dan merasa tidak berharga itu harus ditolong. Nah kamu diem saja kenapa? Jangan sampai mereka depresi. Solusi adalah ajukan permintaan kepada Tuhan di dalam doa dan jangan lupa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Lanjut 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan 1, 2, 3 serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya sebab ia memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7 mengajar bahwa kekhawatiran tidak bisa diusir atau ditengking. Kalau kita mentang-mentang Pentakosta, segala kekhawatiran dalam nama Yesus keluar. Ternyata konsepnya nggak bisa begitu, saudara. Saudara usir-usir tambah khawatir lah, saudara. Tetapi harus diserahkan kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, saya punya rencana gini, saya punya program ini, saya butuh ini Tuhan, butuh ini Tuhan, butuh ini Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang ambil alih semua. Udah beres, pakai kabel. Kemudian yang kedua, kita percepat saudara, maaf saya agak panjang. Kesehatan mental akan terjaga jika memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang menjadikan damai itu hatinya damai baru pikiran damai, atau pikiran damai baru hatinya damai. Nah ini pertanyaan lagi. Hati dulu atau pikiran dulu? Hati, pikiran. Nah, Pak Gem pasti dua-duanya penting. Hati dulu atau pikiran dulu? Hati, pikiran. Hatinya damai, pikirannya damai. Atau pikiran kita damai, maka hati kita damai. Jadi PR aja ya, nggak usah PS. Minggu depan dikumpulin, dapat hadiah saudara. Hati yang tentram itu membuat pikiran kita juga nyaman, dan pikiran yang tentram menjadikan hati kita juga damai. Saya selalu mendoakan Tuhan tolong berikan hati yang merdeka, supaya pikiran saya nggak acak-acakan. Apalagi melayani pekerjaan Tuhan itu impartasi loh saudara. Ya maaf kalau saya kadang-kadang mengalami itu, tetapi saya sudah bertobat. Tuhan berikan hati yang merdeka, hati yang penuh damai, sukacita. Suatu kali saya melihat ada satu gambar seorang pastor pendeta, kemudian di gambaran itu di belakangnya itu ada pedang, ada pisau, ada tancap-tancapan itu nancep di belakangnya itu saudara. Tetapi dikatakan dalam tulisan itu, kamu harus bilang everything is okay di depan. Wah, ini karikatur tetapi bermakna yang sangat dalam. Buat para pendeta ya, buat para PKS, penilik komsel, dan juga para pejabat gereja Tuhan. Iya juga. Kita sering disakiti saudara, tetapi muka kita mesti harus yang senyum. Makanya para aser tidak boleh asem. Para pengedar
kantong kolektor itu tidak boleh tanpa senyum. Ada sebuah restoran, selamat pagi, kita berpikir ini kan malam, menunjukkan pagi itu adalah fresh gitu. Ada di luar negeri yang pakai apa? Pakai topeng, senyum supaya menjagai pelanggan itu, saudara. Wah, orang ini senyum padahal mukanya sadis di belakangnya. Itu dilakukan supaya kita memiliki hati yang gembira. Jadi hati kita penuh damai, pikiran kita akan damai, pikiran kita damai, hati kita menjadi damai. Amin. Cara orang merawat kesehatan mentalnya dengan cara healing. Yang pertama, siapa suka healing? Healing itu bukan kesembuhan, tetapi kesembuhan mental kita. Healing bisa ke kemana aja. Bisa ke PIK, bisa ke Bali, bisa ke Pangandaran, bisa ke mana? Anyer, bisa ke Ancol, bisa ke Taman Mini, Taman Ismail Marzuki, bisa ke IKN, bisa ke Tanah Merah, bisa ke daerah Benci, bisa ke daerah Sawangan. Healing. Tapi ada juga kadang postingan kita itu tidak selalu menyegarkan buat orang lain, setuju ya? Aduh, kenapa sih mesti posting kayak gini gitu ya? Oke, ada orang bilang enggak lah, kita posting untuk menikmati anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan masih memberikan saya hidup, sehingga saya sampai kepada Pangandaran jauh, sampai kepada Anyer, saya sampai ke Lampung misalnya gitu, saudara. Itu daerah kekuasaan saya. Jadi rasanya cuma itu ya kita unggah. Meskipun orang juga ada yang nggak suka dengan itu. Kemudian jalan-jalan, wah enak nih, jalan-jalan. Habis ini jalan-jalan kemana kita? Ke rumah Pak, buka toko, buka warung, buka bengkel. Kemudian medsosan, anak Gensi medsosan juga nggak? Iya, langsung. Ji suka medsosan? Iya, betul. Masih Naga suka medsosan? Enggak, lo beda jawabannya. Tapi ada orang medsosan juga asik gitu loh, TikTok, gitu ya. Makanya para pendeta juga masuk ke TikTok, bukan tanpa alasan. Anak-anak Gensi mesti diselamatkan dari TikTok. Ya, akhirnya dari Instagram juga begitu ya. Semua rilis, Facebook juga ngalamin kayak gitu kan. Videonya itu buat aneh-aneh. Kemudian ada yang menyalurkan hobi. Siapa yang hobinya motoran? Angkat tangan. Wah, kita nggak hobi juga mesti harus motoran, Pak. Ya, tadi Pak. Memang kendaraan kita cuma motor, Pak. Tetapi yang dalam bentuk klub gitu ya. Pak Rio waktu itu ikut klub, suka motor. Dan suka bulu tangkis, angkat tangan. Pak Sabdoan. Oh suka kamu ya? Ini ada Gensi yang suka bulu tangkis, Pak Sab. Itu tuh belakang. Si Michael sama Feby sama Hana itu suka bulu tangkis. Pak Panjaitan suka nggak Pak? Enggak. Beda. Kalau mereka begini, Pak Panjaitan begini, agak beda. Ya. Jadi kadang orang dengan hobi memang jujur, kita juga seneng lah, melepas lelah. Ada seorang pendeta senior bilang, pokoknya kau bisa melakukan hobi apapun kecuali dua, mancing sama catur. Nih, ada pendeta senior saya bilang begitu. Itu paling tidak menguntungkan buat dia ya. Tetapi buat orang mancing yang nggak dapat itu menegangkan. Karena ujung-ujungnya beli aja lah. Pak Ferry suka mancing tuh. Iya. Oh udah janjian Pak. Ajak-ajak kita lah Pak. Kemudian saudara catur. Kecuali profesional ya. Yang siapa itu yang warkop atau apa itu, yang orang Rusia waktu itu yang wah catur itu bisa menghasilkan sesuatu kalau profesional. Tetapi kalau cuma catur gak ada untungnya, cuma jamnya habis, kemudian istri marah-marah. Suatu kali ada video si istri itu kan datang karena orang itu suka itu loh, bola sodok itu loh. Jadi suaminya ini kok nggak menghasilkan apa-apa, cuma bola sodok, gak sodok bener dia orang. Jadi datang langsung dia ngumpet tuh saudara. Istrinya muter-muter, dia ikut muter begitu saudara. Karena saya pikir istri juga ada dan sebel sama orang yang kayak gini ya.
Maka ada pesan ibu, kamu boleh apapun, pokoknya pulang bawa duit. Wah, yang pulang bawa duit itu apa ya? Hobi apa ini kecuali hobi dagang? Ya, kasihan bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka juga butuh melakukan hobi, olahraga, kemudian ada yoga dan lain sebagainya. Nah, kita nggak yoga lah, ya. Yoga, nah itu ada itu. Yoga itu anak sudah. Jadi yoga kita enggak, atau mungkin fitness. Bapak Jeta ibu kan punya alat fitness. Jadi Ibu Sinta ini kan treadmill ceritanya. Tetapi kan treadmillnya Michael kasih tahu mamamu, treadmill jangan langsung dihajar sampai 1 jam, lemes. Itu kan mesti berapa menit dulu baru selesai. Udah ngos-ngosan dulu kan gitu. Kok langsung habis memang nggak bisa itu. Iya. Dan kita kadang-kadang dengan itu kita bisa kayaknya mental kita sehat, tetapi itu ternyata sementara. Siapa yang suka ke gunung? Bakso sama Bang Andi keluarga kemana? Ke Bali. Terus kemana lagi? Ya. Kemudian ada yang kemana lagi? Ada yang ke Guci, ada yang kemana? Pertanyaannya, apakah itu menyelesaikan masalah enggak? Makanya rumusan saya tadi, kalau semuanya udah selesai tugas kita kemanapun, healing kemanapun oke kok. Orang kita makan di warteg juga healing kok. Betul nggak? Iya. Nggak usah jauh-jauh. Iya. Saya misalnya nyapu ngepel di sini selesai itu rasanya healing. Selesai tugas. Makanya ibu, bapak-bapak sekalian, gunakan kesuksesan saudara untuk menjadikan healing itu betul terjadi. Filipi 4 ayat 7 mengatakan mengajar bahwa mentalitas kita terjaga jika damai sejahtera atau bahasa Yunani Eiren itu shalom hanya datang dari kerajaan surga. Ya. Jadi makanya ada sebuah ungkapan, kalau kamu masuk ke rumah katakan shalom gitu ya. Kalau bahasa Arab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kepleset. Ya. Meskipun bukan mantan muslim sudah. Iren, jadi adik ipar kami namanya Iren, itu shalom. Di sini belum ada nama Iren lain. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu menantu punya nama anak perempuan, bisa dinamakan Iren. Artinya shalom. Jadi ternyata damai sejahtera yang datang dari Tuhan itu berdampak bagi hati damai, pikiran damai. Pikiran damai, hati damai. Terakhir, ini yang benar mana ini? Hati dulu damai, baru pikiran damai, atau pikiran damai, baru hati damai? Apa kira-kira? Dari mana? Yang hati dulu damai, baru pikiran damai. Angkat tangan siapa? 1, 2. Yang pikiran damai dulu, baru hatinya damai, angkat tangan. Iya. Ini kecil semua nih persentasenya. Jadi mesti ada pemilihan ulang nih. Jadi saudara, hati yang damai menjadikan pikiran kita juga damai, atau pikiran damai menjadikan hati kita damai. Dua-duanya bisa benar saudara. Jadi 3 hal soal saya itu adalah jawabannya mirip. Jadi dengan hati yang damai membuat pikiran kita juga damai. Dan pikiran damai membuat kita hatinya juga damai. Yang suka mengganggu pikiran kita nggak damai itu apa kok di rumah tangga saudara? Kita bicara kemarin. Selain transportasi, selain masalah anak, masalah keluarga, masalah tetangga sebelah, masalah anjing tetangga, masalah kucing tetangga, atau burung tetangga yang ngomel melulu. Suatu saat kita pernah konser di satu tempat yang ada burungnya. Waktu kita nyanyi, dia ikut nyanyi. Ya, waktu kita diem, ikut diem. Ya, yang ada burung ada di waktu itu ya, ada di Pak Sap, ada di Pak Jeffrey, ada Bang Vito ya, waktu itu ada. Nah mereka suka menyanyi juga. Tetapi bagi yang nggak suka burung itu ganggu juga. Bagi orang yang pengen ngorok sampai siang dengar ayam peluruk
juga marah dia. Wah, saya potong juga nanti. Ya. Jadi hal-hal tuh, aduh, macam-macam lah yang membuat kita nggak damai, saudara. Tetapi jaga hati, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati. Apa? Kita harus menjaga hati kita dengan penuh waspadaan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya buat hanya ku dapat dalam Yesus, hanya ku temui di dalam Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jesus is the answer. Wah, itu bahasa keren tuh. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Refnya bagi suara. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Anak Gen Z ini lagu apa? Saudara, kita tuh kangen loh sama ada gereja HKBP, GKI, GPIB yang mereka sangkur itu kadang-kadang nggak pakai musik, pakai kayak semacam fluid nada aja, masuk. Sejuk nggak, damai nggak menyanyikan itu? Anak-anak generasi Pak yang buat damai itu ketika dapat iPhone baru, ketika dapat sepatu baru, dapat tas baru, dapat sekolah favorit baru. Orang tua itu gampang. Dengan nyanyi kita sudah mendapatkan jawaban, ketenangan dalam Tuhan. Amin. Luar biasa. Ya Bapak Ibu sekalian, kali itu latar belakang dari beberapa gereja yang artinya bagi suara sudah biasa, langsung spontan. Apalagi vokal global itu sampai 4 suara. Kita pernah lakukan itu. Waktu latihan oke ya Pak. Waktu tampil tuh suaranya kok jadi beda semua. Karena ada yang punya prinsip, pokoknya yang penting beda. Yang satu suara motor, suara bajai, suara apa gitu. Wah saudara, makanya inilah yang kita perjuangkan. Ternyata untuk menjadi penyanyi itu nggak mudah. Ya makanya hargai orang-orang yang menyanyi di sini. Yang itu kadang-kadang nada itu menjadi nomor berapa. Nervous duluan tuh. Aduh saya mimpin ini nanti ngomongnya apa ya. Ada beberapa ibu waktu WB itu memang punya catatan, dan waktu catatan ketinggalan ditulis Shalom, selamat. Mesti ditulis kayak gitu. Emang hambanya yang di depan nggak gitu? Oh saya juga begitu waktu itu. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Kabarnya luar biasa tentunya. Itu kita tulis semua. Awalnya begitu saudara. Tetapi kita butuh latihan yang kompak saudara. Lanjut yang ketiga, yang terakhir saudara. Kesehatan mental akan terjaga jika memikirkan hal-hal yang mulia. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita akan lihat di BMK, saudara. Akhirnya, saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai. Hal yang bernilai apa, saudara? Ingat bahwa perkataan sia-sia akan dibawa kepada penghakiman Tuhan. Kita nggak boleh ngomong yang sia-sia, yang tanpa bobot, yang nggak ada nilainya, saudara. Apalagi kalau orang-orang itu profesional, ini ngomong apa sih? Nggak suka yang namanya basa-basi. Yang penting-pentingnya bagaimana? Ada seorang bapak yang memang betul-betul mengurusi usahanya, perusahaannya. Dia ketemu sama anak cuma beberapa menit di bandara. Nah, kamu harus begini-begini, begitu. Dia adalah totalitas untuk apa yang terbaik, yang patut dipuji. Kita berbicara mengenai, kalau saya tuliskan ini di medsos, orang memuji ini atau enggak? Atau orang malah rikuh dengan ini, atau terganggu sama ini? Saya sering mengungkapkan bagaimana kita menjadikan medsos itu dengan bijaksana. Kita lagi sedih di sini, kita kasih emoticon yang ketawa. Jadi emoticon, apapun yang tertulis di dalam medsos itu tidak selamanya 100% seperti itu. Dia emoticon sedih, orangnya lagi sukacita. Waktu dikasih emoticon sukacita, orangnya lagi sedih. Dan kadang-kadang kita tuh suka salah-salah. Makanya kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah matanya mesti disambung dengan kacamata, hati-hati, itu suka pencet salah. Beberapa orang, Bu, ada apa, Bu? Oh, Pak, maksudnya saya mau telepon bapaknya, jadi salah kok ke Pak Gem ya. Bisa begitu. Kemarin Mama Rahel mau pesen itu kan, apa? Ke istriku. Pesen apa kan? Ini ya keripik, terus apa gitu ya? Ada kacang Medan, ada apa lagi? Ada 3 gitu. Mama Rahel, pantesan kok nggak dibales-bales. Ya orang ngirimnya ke istriku. Emang istriku tengkulak. Bisa salah, Bapak Saudara. Nah, makanya ada saling memaafkan. Ya udahlah, namanya udah usia ya. Beda sama anak-anak. Anak-anak tuh dengan gadget yang kecil, dengan ini satu tombol, satu tangan bisa. Mereka lakukan itu. Kalau kita handphonenya kecil, itu pakai 2 tangan. Kayak ngetik gitu loh. Zamannya saya skripsi itu masih ketik manual. Tak-tok seasrama. Full tuh suaranya. Nah, sekarang sudah pakai ini. Ya. Jadi kayak macam ngetik apa gitu loh. Memang begitulah generasi kita itu sedang berbeda ya. Jadi yang patut dipuji yaitu hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis, dan yang baik. Pikirkan itu. Jadi saudara, kita berpikir dulu baru menuliskan sesuatu. Pokoknya ingat begitu. Ada seorang tips dari pendeta senior saya bilang gini, Kit, kalau kamu bepergian, termasuk teman-teman kamu juga ya, Om akan bicara ini, kamu duduk dulu. Barang sampai 5 menit lah paling itu. Pikirkan dulu. Apalagi mau masuk ke luar negeri ya. Kalau masih Indonesia masih ini. Ini visanya ada enggak? Oh, dilihat. Dompetnya ada enggak? Uangnya ada enggak? Kemudian ada paspornya ada enggak? Kemudian istriku sudah ada enggak? Nah, jangan sampai ketinggalan. Kan repot udah sampai Samarinda, oh istriku masih di Jakarta. Koper. Ya. Yang paling ribet kan naik motor tuh. Mesti ada helm. Habis itu kan yang pakai kacamata kan mesti, jangan kacamata ada baru helm. Itu bisa begini kan. Ayo mesti kacamata dilepas dulu baru helm. Habis itu pakai jaket. Nah, ini tas mau dimasukin kemana nih? Wah, kalau ke Tanah Abang jangan macam-macam di luar. Mesti tas dulu baru jaket. Itu aman, kata orang begitu. Iya. Kemudian uang taruh di mana ya? Oh, ini untuk ongkos angkot ini ada 3 kali angkot nih. Yang satu 5.000, satu 10.000, satunya 8.000. Ya siapin semuanya, kantongnya di sini. Kemudian yang lain itu taruh aja di kaos kaki. Saya pernah ibu-ibu, saya melakukan itu. Loh kok ngerambat? Lama-lama kok uangnya di atas.
Akhirnya kaos kaki saya ikat sama karet supaya nggak ke atas begitu, jebul gitu ya. Wah, aneh-aneh waktu itu ya. Karena kan dompet nggak terlalu bagus waktu itu. Maka nanti yang ke Tanah Abang ini hati-hati ya. Salah, pakai sandal jepit juga bisa salah. Bisa itu putus tuh. Ya kalau putus sendalnya kan gimana? Sendal teplek gitu ya. Karena diinjek orang. Kan di kereta waktu itu tapi ya. Jadi kita udah mepet-mepet akhirnya sandal jepit di injek sama orang kita gini, jadi putus juga gitu. Wah, akhirnya pakai sepatu juga. Nah, yang kita lakukan seperti itu, saudara. Jadi pikirkan dulu. Nanti waktu ke sana itu nanti ongkosnya berapa, termasuk tolnya itu bagaimana, ngomong e-tol bagaimana, apakah sudah siap e-tol itu? Karena saya sama Pak Sab sering ngalamin kayak gitu ya. E-tolnya ada yang saldonya nggak ada. Waktu kita masukin nggak bisa waktu itu. Akhirnya ditolong sama orang. Saya pernah ditolong sama orang-orang pick-up itu ya. Aduh, malu banget saya. Kita lebih keren, dia pakai pick-up ini Pak, pakai aja pakai ini. Aduh, saya pengen samperin dia untuk kasih ucapan terima kasih. Oh, dia ngebut, lebih ngebut lagi dia. Gak bisa. Sempet kita masuk, awal-awal kita kan pakai itu tuh ya. Jadi kayak gini kan. Oh, kita tempel semuanya tuh waktu mau ke Lampung. Kita tempelin semuanya. Ini kok mana ya? Oke, saya ada tulisan tempel di sini gitu. Sampai waktu di menjelang Juanda itu kita sempat mundur ya Pak. Kata Bu Gina, oh ada itolnya. Oh nggak ada. Oh mundur sekarang. Mundur akhirnya lewat simpang sisi itu yang mau ke Pak Marcel itu. Sampai kayak gitu. Jadi akhirnya pengalaman itu ya udah itol oke siap diisi ya sampai semuanya selesai. Nah kemarin juga begitu, saya mau sama istri antar Jason ke BSD kan. Jadi ternyata satu ronsen itu harus ada di sana. Wah, saya berpikir BSD. Ini zaman dulu itu susah ke situ. Lewat Pamulang, Tenopak itu kemudian akhirnya ke Sawangan gitu ya. Wah, ini jauh saya pikirkan. Saya lupa itu ada tol. Memang di situ 45 menit ya. Dia bilang begitu. Oke, siap ini, siap. Pokoknya udah sih pakai GPS saya kan. Jadi sampai 3 handphone. Wah, ini kurang bagus. Punya saya ini sinyal lolos gitu kan. Oh, berarti hilang. Bahasa ini dikit-dikit tahu. Wah, gawat ini. Kalau sampai hilang nanti muternya gimana gitu. Akhirnya pakai istri saya punya di situ. Wah, istri mau pakai untuk itu WA nanti. Wah, nanti nggak efektif juga. Akhirnya saya, wah kuota saya habis. Akhirnya saya mesti ngisi dulu. Mungkin Jason lihat ini papa ini ribet banget. Ya itu kelemahan daripada perfeksionis. Everything is okay baru jalan. Waduh saudara sekalian. Jadi saya suka agak gugup gitu ya kalau begitu. Oke, waktu sedang mau nempel itu istriku suka bilang, awas, nggak usah gugup, tenang aja. Suka begitu. Yang penolong ini setia begitu, mesti ada begitu. Karena kalau gugup itu jatuh itu ya kan repot juga. Kan mesti ada itu ya, ada kayak kok saya di kampung itu kayak ya buat belalang, pok gitu, pok gitu ya. Nah kok mirip kayak gitu ya. Jadi desainnya adalah untuk pengetok belalang itu ceritanya gitu. Jadi pikirkan dulu ibu-ibu ya. Kemudian Filipi 4 ayat 6 sampai 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pikirkan dan lakukan apa yang telah kita pelajari, yang kita telah terima, yang telah kita dengar, dan yang telah kita lihat. Kita harus melakukan itu. Tadi kita pikirkan yang terbaik. Kemudian setelah apa yang kita dengar, apa yang kita sudah pelajari, baru lakukan itu. Yang penting adalah sebuah ketaatan. Amin saudara. Jadi taat saja kepada firman Tuhan. Jadi akan terjadi mujizat luar biasa. Pikirkan baru lakukan. Yakobus 1:19-1-2-3 BMK. Perhatikanlah ini baik-baik saudara-saudara yang tercinta. Setiap orang harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Kata orang, daripada permohonan maaf, mending pikirkan matang-matang, jangan sampai salah. Setuju saudara?
Kita itu sukanya, ya kan di Indonesia kan bisa minta maaf. Tetapi orang lebih berpikir cerdas, daripada minta maaf, mending saya berpikir ulang untuk melakukan itu. Supaya jangan sampai saya melakukan minta maaf. Berarti terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur. Beruntung dijadikan bubur Manado. Saya kangen apa bubur Manado. Enak itu. Apalagi pakai daun kedi, ada yang mengganti dengan daun ubi. Wah, enak tuh. Jadi saya pengen, karena saya itu adalah omnivora, saya itu pemakan segalanya. Jadi mau dari Jawa, dari Manado, dari Batak, dari Kupang, dari Betawi, dari Papua, termasuk papeda juga. Kepada ada yang bilang, oh ada Pak, jualan papeda itu di Juanda, ya Pak ya? Ada, katanya ada di situ ya. Kita coba. Itu seninya tinggi loh, makan papeda itu nggak gampang. Tanya sama Pak Wangge. Jadi mesti kayak kayak gitu ya. Karena teman saya Papua dulu bawa juga gitu. Jadi pakai begini, nggak pakai sendok. Kalau pakai sendok akan jatuh-jatuh. Jadi ada kayak macam sumpit atau apa sih Pak? Garpu, pakai garpu ya. Garpu ya. Nah, yang modern Pak garpu tuh. Itu enak sudah. Harus pakai kuah asam. Hah? Iya, kuah asam. Karena itu kan memang kayak nggak berasa ya Pak ya. Nggak berasa. Ikannya. Ikannya yang enak, kuah asam itu ya. Ya. Kapan Pak kita buat Pak? Nanti Itu bahannya kan cuma biasa ya Pak ya. Sagu ya. sagu saja. Sagu saja ya. Ya. Sagu apapun Pak. Yang Ya. ada. Harus dari Papua. Wah, atau- jauh Pak. Gak ada yang jual di sini ya. Mesti titip. Sagunya harganya berapa, pesawatnya berapa. Ya, jadi saudara sekalian, kita mesti cepat untuk mendengar dan lambat untuk berbicara. Itu yang dipengini oleh anak-anak Gen Z. Papa, jangan cepat-cepat ngomong apa, dengerin dulu kita ini. Jadi saya mau ungkap bahwa saya itu telat karena ini. Orang tua paling nggak suka kalau anaknya telat pulang. Itu paling jadi perasaan di sini. Aduh, anakku di mana ya? Yang kita bayangin itu kantor polisi, rumah sakit. Itu aja yang kita bayangin anak kita itu udah di jalan. Makanya kalian kalau sudah di jalan, harap dibuka itu handphonenya supaya kita bisa komunikasi dengan baik. Itu pesan. Kemudian Roma 12 ayat 3 mengatakan, Allah memberikan karunia khusus kepadaku dan itulah sebabnya aku mempunyai sesuatu yang perlu disampaikan kepada kalian. Janganlah menilai dirimu lebih tinggi daripada yang seharusnya. Kamu harus menilai dirimu apa adanya, masing-masing sesuai dengan ukuran iman yang Allah berikan kepadamu. Ini lebih jelas di BMK. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaknya kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya oleh karena ia percaya kepada Yesus. Kita di sini terutama sudah cukup lama saling kenal kok. Waktu kita konsel udah ke rumah masing-masing kok. Ya. Jadi jangan ada iri hati di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi kita pandangnya bahwa untuk mencapai seperti itu nggak mudah. Jadi kita tidak cuma ngiri saat dia ada di atas, tetapi tanya jalan hidupnya. Apakah kita bisa mengikuti jalan hidupnya itu? Oh, ternyata nggak gampang. Nggak gampang. Dan akhirnya terima kasihlah Tuhan. Kalau saya hanya bisa makan nasi dan telur saja, puji Tuhan. Terima kasih untuk anak-anakku yang luar biasa. Anakku sungguhan, Yafet sama Jason, yang mereka itu meskipun ada banyak makanan dari jemaat juga, mah telur. Mereka itu adalah anak-anak yang suka telur orek. Waduh, buat saya itu adalah anugerah Tuhan, yang artinya ada makanan tetapi mereka cukup dengan begitu. Ya sudah, bersyukur. Siapa yang suka dengan telur ceplok atau telur orek, angkat tangan, anak-anak. Nggak ada. Oh, Melsa, Damon. Siapa lagi? Si Britney. Ada lagi? Amel. Waduh, Amel juga suka telur itu ya Mel ya. Makanya kamu taruh gendut tadi.
Iya, kata orang dulu ya, kamu jangan banyakkan telur, nanti udunan. Udunan sini ya. Katanya begitu, tetapi tidak terverifikasi ya. Tetapi masih aman lah, artinya ya selama ini nggak terlalu banyak-banyak ke situ. Dengan memikirkan yang mengimani dan mengimani apa yang Tuhan sudah anugerahkan, menjadikan mentalitas kita tetap sehat. Jadi gini buku, Tuhan terima kasihlah kalau sana itu segini, aku segini, puji Tuhan lah. Itu adalah anugerah Tuhan. Di sana gajinya segini, gaji suamiku segini, puji Tuhan lah. Di sana istri orang seperti ini, istriku seperti ini, puji Tuhan lah. Semua adalah anugerah Tuhan, membuat mental kita akan sehat. Amin. Jadi ikuti saja lah jalan hidup kita. Gaji kita dulu berapa sih? Dan saya melihat bahwa rezeki orang itu sesuai dengan perkembangan anak kita. Kadang-kadang begitu. Waktu anak satu, kita cuma hanya ada kipas, kita ngontrak, kadang-kadang saudara sekalian. Waktu anak dua rezeki ada lagi, anak tiga ada rezeki lagi. Dan membuat kita kok, oh iya ya, ini adalah anugerah Tuhan. Saya kadang juga berbangga ketika keliling di jemaat itu, rata-rata persentase tertinggi mereka sudah punya tempat tinggal. Dan syukuri dengan yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Semua adalah anugerah Tuhan. Jangan merry atau iri hati sama orang lain, pihak lain. Syukuri yang ada saja. Kalau Tuhan sudah waktunya pasti berkati saya. Puji Tuhan. Dan membuat kita mudah bersyukur dan mudah menjauhkan diri dari pikiran negatif. Kalau tetangga misalnya kepunyaan apa-apa, tetangga jemaat punya apa-apa, jangan berpikiran negatif. Wah, tahu nggak kerjaannya apa? Tahu nggak? Sebentar lagi tuh KPK datang, sebentar lagi pakai baju oranye tuh. Kita jangan langsung berpikir seperti itu. Kita doakan terus. Terima kasih ya Tuhan, temanku ini satu tim doa, satu komsel yang dia sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas seluruh jemaat. Kan begitu saudara. Ya, kesimpulan saudara, mari para pemain musik segera ke depan. Percayalah bahwa kesehatan mental akan tetap terjaga jika satu, mau membangun kehidupan doa yang berkelanjutan. Saya berharap PWP akan banyak orangnya, doa malam juga akan banyak orangnya, supaya kita lebih banyak lagi berdoa kepada Tuhan. Membangun doa yang luar biasa. Doa keliling lakukan di wilayah, kepada saya bilang di Komsel Sawangan, Kakak Sela Gede, karena ada sela kecil. Kamu bisa kok doa keliling dengan jarak waktu berangkat kerja atau pulang kerja. Doakan saja. Tuhan mendoakan wilayah ini Tuhan supaya dilawat oleh Tuhan, supaya terjadi apa. Saudara melakukan itu juga bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dalam perjalanan, jangan lupa mendoakan itu saudara. Nah, yang pakai helm lebih aman, helm cakil gitu, jadi lebih tersembunyi. Dan sudah doakan kepada Sawangan Tuhan, menyerahkan tanah merah, menyerahkan Sawangan daerah yang macet ini Tuhan, supaya Tuhan berkati Tuhan jamah luar biasa lewat margoda Tuhan, supaya ini jalan ini tidak cuma bagus tetapi area air juga bisa disalurkan ke yang tepat begitu. Sudah mendoakan daerah Juanda Tuhan, kenapa ini tidak seperti Margonda Tuhan, Juanda ini Tuhan, supaya perbaiki luar biasa. Oh, Tanah Baru juga Tuhan, di sebelahnya kali Tuhan, bagaimana caranya supaya dibangun trotoar yang baik gitu ya, jangan sampai ambles langsung masuk situ. Lewat Pitara, wah istriku seneng tuh lewat situ, tetapi berangkatnya doang, kok lagi nggak mau. Tuhan doakan supaya ini bisa dengan trotoar yang baik sehingga membuat tidak kecemplung itu transportasi dan sebagainya, sehingga membuat kita tidak berpikir yang macam-macam. Setuju yang pulang atau pergi kerja. Yang kedua, memiliki damai sejahtera, shalom yang daripada Tuhan. Kesehatan mental kita akan terjaga ketika membangun doa dan kemudian memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang kita miliki adalah tidak seperti yang dunia kasih. Kepada saya bertanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, damai itu dari dunia ada nggak? Bedanya apa? Karena Alkitab mengatakan bahwa tidak seperti yang dunia beri. Damai dari dunia itu hanya hepeng banyak, bisa pelesiran, bisa
dapat istri yang cakep, bisa punya suami yang ganteng, yang punya kecukupan, yang punya menantu yang baik dan sebagainya. Tetapi itu sementara. Tetapi damai yang daripada Tuhan, yang itu kekal, terwujud dalam bentuk Paulus dan Silas. Ketika dia menghadapi hukuman yang akan dia hadapi, tetapi damai itu ada. Orang yang memiliki damai yang dari Tuhan, yang pertama tandanya, meskipun dalam keadaan kesusahan apapun, tetap ada sejahtera di situ. Yang kedua, dia bisa menyanyi dengan baik. Meskipun dalam keadaan sedih, saudara, orang bisa ungkapkan itu. Kalau dunia sedih kan, pulangkan saja aku ke Amerika, ke apa sih? Ke orang tuaku. Nah sekarang jadi peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari kemesraan ini hanyalah sandiwara. Campur aduk sudah sekali. Tetapi ketika kita ada dalam damai Tuhan, itu ada dalam hati kita. Tuhan ini lagi ada banyak tanggungan ini. Tapi nak, kita doa ya, doa sama-sama kepada Tuhan. Dan saya menghargai para orang tua yang kesedihan dia tidak diungkapkan di depan anak-anak. Karena juga saya bilang, anak-anakku sekalian, orang tuamu ini adalah orang tua yang sudah berjuang untuk kalian, setidak tahu kalian. Kalau di luar negeri, saudara, itu anak-anak kecil itu diperhadapkan sebuah video besar tentang bagaimana sejarah orang tua mencari kebutuhan pokok dan kemudian kebutuhan pendidikan, sampai mereka menangis, saudara, si anak-anak kecil itu. Dan kita juga ada di video-video itu bagaimana seorang yang sudah wisuda, akhirnya dia mendatangi ayahnya, seorang pedagang buah yang dia menghargai karena dia sudah menjadi seorang yang sudah berhasil. Dia rangkul itu. Meskipun sebagian anak-anak generasi ini yang tidak menghargai orang tua. Aku gak mau belajar kelompok di rumah karena orang tuaku menyedihkan, dia bilang. Tetapi anak-anak yang mengatakan orang tuanya itu luar biasa. Inilah orang tua yang membuat aku jadi seperti ini. Iya, mereka orang pejuang keras yang hidupnya diberikan untuk anak-anak dan keluarga. Kita menghargai itu. Dan kita ucapkan thanks Papa. Terima kasih orang tuaku yang sudah mendidik aku, menyekolahkan sampai di sini, sehingga aku lulus menjadi orang yang berguna bagi keluarga, gereja, dan bangsa dan negara. Puji Tuhan. Yang ketiga, percaya bahwa kesehatan mental akan tetap terjaga jika memikirkan hal-hal mulia yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kita bayangkan apa saja yang paling baik yang harus saya katakan, yang saya harus perbuat demi membangun. Tidak semuanya baik, tetapi yang membangun itu seperti apa? Apakah perkataanku membangun orang lain atau tidak? Kita hanya pasrah kepada Tuhan. Dan kita, saudara, merasa bahwa hari-hari yang kita lewati adalah hari yang penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Siapa yang merasa kasih Tuhan ada dalam hidup kita, angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Hari-hari yang kujalani. Hari-hari yang kujalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku. Semua ini untuk membentukku, supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan.
Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai penyertaanmu. Lalu rasakan kata tinggalkan. Katakan ku mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rencanamu indah, rencanamu indah selalu Tuhan Yesus. Kita katakan ku mengucap syukur, kita berdiri di hadapan Tuhan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rencanamu indah, rencanamu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah. Sekali lagi ku mengucap syukur. Mari berkembangkan berdoa kita sekalian. Dan mengucap syukur selalu Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur Bapa. Inilah setiap hati kami Tuhan yang tertuju kepadamu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Bapa yang Kau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Kau berbicara kepada setiap kami begitu indah Tuhan. Kau mengajarkan kami Tuhan melalui firman-Mu yang luar biasa Bapa. Biarlah tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi itu menjadi kerima bagi setiap kami Tuhan Yesus. Bahwa damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami tercurah atas setiap umat-Mu saat ini Bapa. Oh Tuhan Yesus, yang kami butuhkan hanya damai daripada-Mu saja Tuhan. Karena Engkau adalah kedamaian sejati bagi setiap kami Tuhan. Dunia tidak dapat memberikan itu Bapa, tetapi Engkau sumber sejahtera kami, sumber damai sejahtera kami Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap kami Bapa, hati-hati kami yang paling dalam Tuhan saat ini Bapa. Apapun yang menjadi kendala di dalam hati kami Tuhan, mungkin kami mengalami kekecewaan, pahit hati, atau apapun Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menjamah pribadi lepas pribadi kami Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan setiap hati-hati kami Tuhan Yesus. Luka-luka hati kami Tuhan, Engkau yang pulihkan semuanya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, jadikan kami Tuhan bejana-bejana-Mu yang indah di hadapan-Mu Tuhan, yang siap dibentuk Tuhan, walaupun itu sakit Tuhan, tetapi kami mau Tuhan dibentuk oleh Engkau Tuhan, melalui karakter kami, melalui apapun Tuhan kelakuan kami Tuhan. Biar semuanya itu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu saja Bapa, dan kami tetap boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Tidak serupa dengan dunia ini lagi Tuhan. Kami mau menjadi serupa seperti Yesus sendiri Tuhan, segambar seperti Tuhan sendiri Bapa.
Oh Tuhan Yesus, banyak keterbatasan kami Tuhan, tetapi Engkau yang menyempurnakan hidup kami Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah terbatas atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami lebih lagi menjadi alas kemuliaan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan Tuhan Yesus, apapun pangkat titel kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada, melalui perkataan kami, tingkah laku kami, tutur kata kami Tuhan. Biarlah semua itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan, kami serahkan semuanya jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Setelah ini juga Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan sampai akhir ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya.